Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, ini dapat jelajah informasi nih. Polemik nasab masih berlanjut ya, seolah tak kunjung reda. Jadi ini makin luar biasa ini, yang membahas polemik nasab, yang membuli para habaib, kontainer yang bikin konten ya. Kalau orang bikin YouTube kan namanya YouTuber, orang yang suka ngevlog, vlogger yang bikin konten apa namanya, kontainer ya, termasuk saya. Jadi semakin banyak sekali para kontainer bikin komentar, reaksi, dan banyak sekali mereka yang membuat video-video yang membahas tentang polemik nasab atau membahas perilaku habaib-habaib. Jadi kenapa reaksi tak kunjung reda bahkan terus meningkat, eskalasinya sudah luar biasa, karena memang jejak digital itu memang kejam ya. Kalau nggak ada jejak digital, kita lihat para habib ini kan mulai cooling down lah. Mereka muhasabah, mereka introspeksi banyak. Saya lihat itu ceramah-ceramah dan komentar-komentar habib yang selama ini sering dianggap tidak sesuai dengan keindonesiaan, mereka sudah mulai reda, menurunkan tensinya. Tetapi sejak digital yang banyak beredar dan dalam isi ceramah atau konten dari habib-habib itu yang cenderung mempropagandakan doktrinnya, menghegemoni masyarakat, mengajarkan ajaran-ajaran yang oleh sebagian tokoh agama itu tidak sesuai dengan syariat Islam, banyak sekali, nggak terhitung, terkait dengan satu habib lebih mulia daripada 70 seorang alim, debu lebih mulia, debu yang menempel di sandal Habib Rizik lebih mulia daripada manusia yang lainnya. Terus Syarifah, keturunan Habib, perempuan tidak boleh atau haram dinikahi oleh ahwal atau pribumi. Jejak digital memang kejam, seperti Habib Hanif itu yang mengaku bahwa neneknya dari Betawi ya kan. Sudah Indonesia, saya ini Indonesia karena nenek anak itu orang Betawi ya. Jadi memang benar para habaib itu menikahi pribumi, begitu lahir tidak boleh dinikahi. Kalau perempuan ya tidak boleh dinikahi oleh lelaki pribumi. Tetapi sebaliknya kalau habib boleh. Lah ironisnya mereka para habaib itu luar biasa haram hukumnya awal menikahi Syarifah. Tapi kemarin ada video dari Gus Fuad Pleret itu yang mengomentari Gus Fuad apa itu Karma 212 dari Kiai siapa itu yang dari Surabaya, mengomentari ceramah Habib Taufik yang diduga provokatif dan ada potensi untuk memecah belah atau adu domba sesama muhibbin atau sesama pribumi. Dan dalam konten itu Karma 212 mengatakan bahwa itu adalah cara-cara Belanda dalam mengadu domba pribumi. Ya banyak sekali. Jadi lepas dari itu semua, saya sebagai konten kreator atau kontainer juga sedikit tergelitik sedikit ya, punyalah Nino Edit, jadi punya hak lah untuk komentar, karena komentarnya pun sekedar komentar normatif apa yang saya ketahui, karena saya tidak punya kemampuan atau pengetahuan
terkait dengan nasab Ba'lawi, tapi apa yang saya lihat di beberapa media sosial memang hegemoni para habab itu sudah luar biasa melampaui batas, sehingga orang-orang yang selama ini diam seperti saya pun ikut memberi komentar. Terlepas saya masih punya ketakutan, oh jangan-jangan Ba'lawi ini keturunan Nabi. Tapi lepas dari itu juga walaupun saya masih ada sedikit husnudzonnya, sama-sama keturunan Nabi dari Ba'lawi dan Wali Songo, keturunan Wali Songo. Mereka yang sering mendoktrin, mereka yang sering memberi narasi-narasi bahwa keturunan Nabi yang harus dihormati itu dari kalangan Ba'lawi, sementara dari golongan Wali Songo itu mereka cenderung diam. Inilah yang membuat orang-orang awam seperti saya juga, oh iya, jangan-jangan ini Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, justru keturunan Nabi dari jalur Wali Songo itu mereka tawadhu, mereka belum pernah mengaku di dalam tubuh aneh mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad jadi aujadukum, Muhammad kakekku apa kakek kau. Aduh, ini luar biasa. Itu dulu, mungkin polemik ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan informasi yang luar biasa. Jejak digital memang kejam sekali. Padahal kita tahu banyak sekali habib yang mulai menurunkan tensinya. Tapi akan lebih baik lagi kalau dari golongan Ba'lawi itu stop memberi tanggapan kepada orang-orang pribumi, kontainer pribumi di YouTube, karena itu akan menambah perlawanan dari orang-orang yang selama ini kontra dengan Habib, dan akan melahirkan orang-orang seperti saya walaupun tidak punya keahlian atau kemampuan atau pengetahuan atau teknik kemampuan dalam membahas nasab ini itu tidak punya ya. Ini no edit ya, no rekayasa, ini mengalir begitu saja apa yang saya katakan, mungkin sedikit apa yang saya ketahui. Yang jelas bravo, orang Nusantara tidak ada kasta dalam warga negara Indonesia, semua sama, karena ini bukankah ini pesan Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, waktu saya sekolah dulu di madrasah, inna akramakum sak temene luwih mulia-muliane sira kabeh indallahi, ing dalem mungguhe Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, iku wong-wong sing paling takwa di antara ing dalem antara sira kabeh. Atqakum, wong-wong takwane sira kabeh. Inna akramakum indallahi atqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.